apa itu jurnalistik dan di mana letaknya jurnalis itu dalam sistem jurnalistik. Kalau kita mau berbicara jurnalistik, itu hanya satu bagian, satu elemen dalam studi media. Ya, studi media atau kajian media. Nah, kajian media itu sudah menjadi satu kajian yang penting dalam ilmu komunikasi. Karena media ini sudah memang berkembang dengan sangat pesat. Dan fungsi media dalam kehidupan masyarakat modern itu sudah tidak bisa lagi dipisahkan dalam berbagai bidang kehidupan kita, ya. Seperti saat ini, di mana ketergantungan kita pada media itu sudah bisa disebut sebagai kebutuhan primer, ya, bukan lagi sekunder. Jadi kebutuhan primer masyarakat modern itu sudah ada 4, ya. Sandang, pangan, papan, tambah dengan teknologi komunikasi atau media. Jadi ini sudah menjadi kebutuhan pokok, menjadi kebutuhan primer. Sama dengan kalau kita butuh makan, butuh pakaian, ya. Anak-anak ini sekarang masih usia SD itu sudah rata-rata sudah punya smartphone, ya. Kalau tidak punya, ya punya mamanya yang dipakai, punya bapaknya yang dipakai setiap hari. Jadi ini studi media. Nah, saya ingin menjelaskan dulu bagaimana sebenarnya kedudukan media itu, ya, dalam sistem komunikasi. Di dalam sistem komunikasi itu ada 11 aspek yang terkait. Ada 11, ya. Yaitu komunikator, pesan, media, kemudian komunikan, ada efek, ada feedback, ada noise, ada konteks, ada lingkungan, ada regulasi, ada etik. Ada 11. Ini yang saya kaji, ini yang paling lengkap, ada 11. Kalau di buku-buku itu baru sebut 6, baru 5, ya. Nah, di buku saya itu yang terbit beberapa tahun lalu itu saya sebut 9, ya. Kemudian saya tambah lagi 2, jadinya 11 sekarang. Nah, ini objek formal ilmu komunikasi, salah satu objek formal ilmu komunikasi yang Bapak Ibu harus paham. Bagaimanapun induknya media itu ada pada komunikasi. Induknya jurnalistik itu pada ilmu komunikasi. Karena itu minggu lalu saya ingatkan Bapak Ibu harus belajar cepat untuk memahami objek formal ilmu komunikasi. Paling tidak Bapak pelajari 4 hal, ya. Pertama, sistem komunikasi yang baru saya sebut tadi, ada 11 komponen. Yang kedua, jenjang atau level komunikasi itu ada 9. Mulai dari interpersona sampai komunikasi global. Kemudian ketiga, tradisi komunikasi menurut Craig itu ada 7, ya. Kemudian terakhir Bapak kaji juga teori-teori komunikasi. Teori komunikasi itu mungkin hampir 1000 teori. Nah, ini Bapak Ibu harus belajar cepat. Jadi kalau saya sebut sistem komunikasi, ya Bapak harus paham apa itu sistem dan apa komponennya, ya. Karena memang saya mengajar begitu, ya, selalu terkait. Kemudian dari sistem itu nanti kita turunkan ke satu komponen, yaitu media. Nah, dari media inilah nanti muncul lagi tuh banyak aspek yang kita kaji di dalam media itu. Oke, nah sekarang pertama kita harus paham dulu ini media. Karena media lah tempat mainnya ini jurnalis. Jadi tempat mainnya, lapangannya, domainnya
Di mana para jurnalis itu bermain itu ada pada media. Dia bisa menjadi tools, dia juga bisa menjadi lapangan atau media atau domain. Nah, kajian media itu awalnya media itu hanya dianggap sebagai alat saja, alat komunikasi. Media itu adalah alat komunikasi, alat bertukar pesan, alat berinteraksi, alat mengirim dan menerima pesan. Intinya alat. Ini pengertian media yang pertama. Media hadir karena manusia mengalami berbagai kendala. Misalnya kendala ruang. Orang yang berkomunikasi dari satu tempat ke tempat yang jauh pasti butuh media. Karena kalau saya berteriak, ya paling Anda bisa dengar dari jarak beberapa ratus meter. Tapi kalau saya menggunakan telepon, saya bisa berkomunikasi dengan seseorang yang jaraknya ratusan atau ribuan kilometer. Jadi ini dia mengatasi kendala ruang. Kemudian mengatasi kendala waktu. Misalnya semua berbicara, kemudian di sini siang, di sana malam, di sana orang lagi tidur. Nah, kalau menggunakan media, saya bisa kirim pesan menggunakan media, menggunakan pesan asinkronos, maka orang itu nanti akan menerima pesan itu pada saat dia bangun. Ya. Jadi tidak harus sinkron. Sinkron itu kalau seperti ini. Jadi dia mengatasi kendala ruang, kendala waktu. Apalagi dia juga bisa mengatasi kendala-kendala semantik, misalnya perbedaan bahasa. Itu bisa diatasi dengan teknologi. Misalnya menggunakan mesin penerjemah. Ya. Saya berbicara bahasa Indonesia, pendengar nanti akan mendengarkan dalam bahasa Inggris dan melihat teksnya dalam bahasa Inggris. Itu bisa. Jadi banyak yang bisa dilakukan dengan media ini. Tapi intinya pertama, alat media ini adalah alat. Nah, ini yang pertama, alat. Ya. Pengertian media yang kedua, media adalah organisasi. Karena orang melihat media ini tidak bisa dikelola sambil lalu. Misalnya orang mau mendirikan surat kabar, itu harus pakai organisasi. Orang mau bikin radio harus pakai organisasi. Jadi lama-lama media ini identik dengan organisasi. Jadi kalau orang sebut media, misalnya Fajar, maka yang terbayang adalah sebuah perseroan terbatas bernama perusahaan media namanya Fajar. Di dalam organisasi ini banyak orang, banyak modal, banyak sumber daya yang dikelola. Jadi media tidak lagi sesimpel, sesederhana sebagai sebuah alat. Ya. Nah, di sini media sudah mulai kelihatan punya kekuatan, punya pengaruh yang besar. Ya. Kenapa di situ? Karena ada akumulasi modal, ada akumulasi kekuasaan, ada akumulasi budaya di situ, ya. Ada akumulasi politik, di mana media juga bisa digunakan di medan politik dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika media ini sudah dianggap satu kekuatan yang punya kemampuan mengubah kehidupan masyarakat yang disebut dengan mediatisasi. Ya, mediatisasi. Jadi ini adalah tahap ketiga dari perkembangan media. Ketika media menjadi satu kekuatan disebut dengan mediatisasi. Inilah yang banyak sekarang merisaukan ya banyak orang. Kenapa orang sangat takut pada hoax? Saat ini orang sangat takut pada hoax.
Sebenarnya orang tidak takut pada hoax. Tapi yang orang takutkan ketika hoax itu menyebar, itu bisa menciptakan satu perubahan, menjadi satu kekuatan untuk mengubah ya pola pikir dan perilaku masyarakat. Misalnya terjadi satu konflik, terjadi satu kerusuhan. Ya, ini yang ditakutkan. Kenapa? Karena media ini sudah punya kekuatan, ya, sudah punya kekuasaan. Nah, inilah yang harus kita manfaatkan. Media itu punya kekuasaan. Media itu punya kekuatan. Sehingga semua orang menggunakan media ini sekarang. Media digunakan di bidang marketing, di bidang pendidikan, di bidang politik, di bidang dakwah. Jadi kita juga sebagai ilmuwan muslim, sebagai dai, ya kita juga harus menggunakan media. Karena sebagian besar anak-anak kita ini mainnya itu di media. Ya, kalau kita ceramah di masjid, cuma berapa orang yang dengar. Tapi begitu kita bikin status dan viral, bikin video dan viral, oh itu beribu-ribu, satu malam itu bisa jutaan orang langsung nonton. Ini yang disebut dengan mediatisasi. Ini level ketiga dari perkembangan media. Yang pertama, media sebagai alat komunikasi. Yang kedua, media sebagai sebuah organisasi yang mengelola bagaimana pesan-pesan itu bisa disampaikan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, media telah menjadi satu kekuatan ya dalam berbagai bidang, di mana media ini menjadi leading, ya, menjadi leading. Oleh karena itu, ketika kita belajar media, kita jangan hanya belajar pada aspek hardware media itu, bagaimana media itu dipahami sebagai alat. Yang kedua, kita jangan hanya belajar bagaimana media itu di-manage, seperti media itu sebagai sebuah organisasi. Tapi kita juga harus memahami bagaimana media itu digunakan sebagai suatu kekuatan untuk mencapai tujuan-tujuan besar pada perubahan-perubahan hidup masyarakat yang kita inginkan. Karena inilah media menjadi penting, apalagi dalam era digital saat ini. Nah, sekarang saya mau masuk ke penjelasan lebih teknis. Nah, itu tadi konsep dasar media. Bagaimana media itu dari sistem komunikasi, kemudian kedudukan media itu, dan perkembangan media itu.